Bab 64-65. CEO dingin terpikat cinta pembantu cantik. Santai Pak Bos, kita nongkrong aja dulu gak sih di sini? Seru Simon mencoba menenangkan Gavin. Rencana sih 1 mingguan biar lama dikit. Ucap Gavin. Kalau gitu kita juga bakalan 1 minggu di sini. Seru Mike tanpa rasa bersalah sekali karena sudah mengganggu waktu baby moon Gavin. Cek kalian mending pulang aja deh, emang gak ada kerjaan apa? Ucap Gavin. Tenang Pak Bos, kita mah free. Jawab Willy menimpali ucapan Mike tadi. BTW GW denger lo sekalian buat lihat proyek di Bali. Tanya Neil yang pernah dengar soal proyek besar keluarga Elvander di Bali. Mungkin lusa GW bakalan ke sana karena Nita bakalan datang juga ke Bali. Jawab Gavin dengan santai. Nita sepupu lo itu? Tanya Simon dan diangguki oleh Gavin. Tiba-tiba semuanya melihat ke arah Neil dengan tatapan penasaran. Yap, Nita adalah sepupu jauh Gavin, dari keluarga Papa Angga yang sekarang berada di Amerika, untuk menyelesaikan pendidikan S1-nya di kampus ternama di sana. Dia pernah memiliki hubungan dengan Neil waktu dulu dia SMA dan Neil sedang kuliah, bahkan termasuk cinta pertama satu sama lain, tapi karena satu dan lain hal akhirnya hubungan mereka pun harus berakhir. Sejak saat itu Neil sama sekali belum pernah lagi menjalin hubungan asmara dengan wanita manapun. Sahabat-sahabatnya menganggap kalau Neil susah move on dari Nita, karena memang mereka adalah pasangan yang sangat cocok sekali. Kenapa pada ngelihatin GW sih? Seru Neil merasa risih dengan tatapan sahabat-sahabatnya itu. Enggak, siapa juga yang ngelihatin situ, GR banget loh. Jawab Simon kemudian mengalihkan perhatian mereka. Kapan emang dia datang? Tanya Mike memancing pembicaraan karena dia merasa kalau Neil juga kepo akan hal tersebut. Besok katanya. Jawab Gavin. Udah GW mau ke villa sebelah aja dulu. Sahut Neil kemudian pergi dari sana. Cek tuh anak sok-sokan pergi padahal dalam hatinya juga ngarep Nita datang. Maklum kan dari setelah putus tuh Nita gak pernah ke Indo lagi, bahkan waktu Gavin nikah pun dia juga gak ada ya kan? Sahut Mike dan diangguki oleh yang lainnya. Setelah itu mereka kembali ke villanya dan hari pun berjalan dengan damai. Gavin juga menunggu sang istri untuk bangun hingga dia juga ketiduran di sana. Mas bangun. Tutur Kira membangunkan sang suami karena ini sudah sore hari. Kira juga sudah mulai lapar. Enggeha sayang udah bangun. Gavin sambil bangun dari tidurnya. Mas aku lapar. Rengek Kira malah membuat Gavin gemas. Mau makan apa Tanya Gavin dengan lembut dan memangku tubuh Kira sambil tangannya memeluk erat pinggang sang istri dan yang satunya lagi membelai rambut istrinya itu. Mau keluar cari makanan yuk, aku pingin ngerasain malam di Bali. Ucap Kira dan diangguki oleh Gavin. Setelah bersiap-siap mereka pun pergi dari sana dan benar saja, banyak sekali penjual yang menjajakan makanan mereka. Mas aku pingin bakso itu ya. Ucap Kira dengan senangnya. Di pinggir jalan gitu gak apa-apa? Tanya Gavin sedikit takut dengan kondisi tempatnya. Gak apa-apa kok mas, ayo. Ajak Kira menarik tangan sang suami dan Gavin hanya mengikuti saja. Untung sang istri sedang hamil, jika tidak maka Gavin akan langsung membawa istrinya pergi dari sana. Pak baksonya 2 ya. Ucap Kira. Baik Neng. Jawab tukang bakso tersebut. Setelah itu Gavin dan Kira pun menuju tempat duduk yang kosong di sana. Maklum tempatnya cukup ramai karena ini termasuk bakso yang cukup terkenal dan enak di sana. Ini ya Neng. Ucap tukang bakso tersebut memberikan pesanan dari Kira. Makasih Pak. Balas Kira dengan senyuman manisnya membuat Gavin yang malah salah tingkah melihat senyum manis sang istri. Ini mas, coba deh pasti suka. Seru Kira. Akhirnya mereka pun makan berdua dengan hikmat, bahkan Gavin yang tidak pernah makanan di kaki 5 pun merasa bahwa pemikirannya selama ini sangatlah berbeda. Enak gak mas? Tanya Kira. Enak sayang. Setelah menghabiskan bakso tersebut, Gavin dan Kira pun menyusuri jalanan yang cukup padat dengan turis baik lokal maupun mancanegara. Sayang kita pulang yuk. Ajak Gavin karena waktu juga sudah malam, dia mengkhawatirkan sang istri.
Lia Mas ayo. Sampai di villa di sana ternyata sudah ada sahabat-sahabatnya yang sedang menunggu si pemilik villa. Kalian berdua dari mana aja sih? Seru Simon kesal karena sudah menunggu dari tadi. Kalian ngapain di sini? Tanya Gavin. Ya kita nunggu kalian lah Pak Bos dan Bu Bos. Seru Mike dan diangguki oleh yang lainnya. Ngapain nunggu kita? Tanya Gavin merasa kalau mereka hanya mengganggu waktu berdua dengan sang istri saja. Cek kita cuma mau ngasih tahu aja kalau dari tadi Tante Mira teleponin kalian tapi gak diangkat-angkat. Ucap Willy. Iya ya Allah aku lupa gak bawa HP, kamu gak bawa HP mas? Tanya Kira. Bawa, tapi aku sih dari tadi jadi gak tahu. Jawab Gavin. Ya udah kalian balik aja ke villa kalian. Gewe mau berduaan dulu sama istri Gewe. Seru Gavin bahkan tidak mempersilahkan sahabat-sahabatnya itu untuk masuk ke dalam villanya, malah masuk begitu saja sambil menarik lembut tangan sang istri. Cek sabar untung aja sahabat. Seru Simon harus ekstra sabar dalam menghadapi orang yang sedang bucin itu. Sedangkan setelah masuk Kira pamit untuk ke kamar mandi dulu, dan Gavin menuju ke taman belakang untuk menghubungi sang mama yang tadi ternyata terus menghubunginya. Gavin, halo Ma, ada apa? Mama Mira, kamu masih tanya ada apa? Mama dari tadi teleponin kamu sama Kira kok gak diangkat-angkat sih? Gavin, tadi kita lagi keluar Ma, Kira gak bawa HP dan Gavin lupa HP-nya Gavin silen. Mama Mira, kamu udah bikin Mama jantungan aja tahu gak sih? Gavin, Mama kenapa telepon Gavin? Ada masalah? Mama Mira, enggak sih, Mama cuma pingin tahu kabar mantu Mama sama calon cucu Mama aja, kamu mainnya jangan kasar-kasar ya inget istri kamu lagi hamil. Gavin, Lia mamaku tercinta. Setelah itu perbincangan antara anak dan mamanya itu pun berlanjut, begitu Kira datang Mama Mira langsung mengalihkan perhatiannya kepada mantu kesayangannya itu dan Gavin seperti terasingkan begitu saja. Bab 65. Keesokan harinya Kira sedang memasak sarapan yang simpel untuk dirinya dan juga sang suami. Entahlah tiba-tiba saja dia ingin memasak, untung saja di sana sudah ada bahan masakan yang memang Gavin sediakan di kulkas, sehingga Kira tidak perlu untuk keluar cari bahan-bahan terlebih dahulu. Gavin sendiri sedang di kamar mandi sehingga Kira sendirian di dapur. Mungkin sebentar lagi sang suami juga akan keluar. Saat Kira sedang fokus dengan acara masak-memasaknya tiba-tiba saja suara bel berbunyi menandakan ada orang datang. Ting tong ting tong. Lia sebentar. Teriak Kira buru-buru menuju ke pintu utama. Siapa ya? Tanya Kira yang bahkan baru saja membuka pintu, belum terlalu jelas melihat siapa yang datang, namun dia sudah bertanya soal siapa yang datang, aneh memang bumil satu ini. Saat dia melihat ke depan, dia melihat seorang gadis cantik sekali dengan pakaian yang sangat fashionable sekali, bahkan Kira saja terpanah melihat wanita tersebut. Kak Kira ya? Tanya gadis yang cukup cantik itu membuat Kira semakin bingung, dari siapa wanita itu tahu namanya. Udah dateng. Seru Gavin yang sudah berada di belakang sang istri sambil memeluk tubuh seksi istrinya itu. Sedangkan Kira hanya bisa bingung dengan keadaan ini. Tiba-tiba kedatangan seorang wanita cantik dan sang suami juga menyambutnya begitu santai. Dia Nita gadis yang aku ceritain ke kamu kemarin. Seru Gavin karena melihat wajah sang istri yang terlihat bingung. Mendengar ucapan sang suami, Kira pun merasa bersalah karena hampir saja dia salah paham kalau saja suaminya itu tidak memberitahukannya, karena memang kemarin Gavin sudah memberitahunya soal Nita yang akan datang. Kenapa datang sekarang? Bukannya baru nanti malam? Tanya Gavin, karena Nita mengabari kalau akan datang malam nanti ikut penerbangan malam. Gak disuruh masuk dulu nih. Mana peluk-pelukan di depan jomblo lagi. Seru Nita kesal namun juga senang melihat kakak sepupunya itu sepertinya cukup bucin dengan istrinya itu. Ya udah ayo masuk dulu. Ajak Kira tidak enak dengan tamunya. Nita pun masuk ke dalam mengikuti Kira dan Gavin yang sudah masuk terlebih dahulu. Mau minum apa? Tanya Kira. Kakak ipar di sini aja, aku mau sama kakak ipar. Seru Nita karena ingin mengakrabkan diri kepada kakak ipar barunya itu.
Halo kakak ipar, kenalin aku Nita, sepupunya kak. Gavin. Sapa Nita memperkenalkan dirinya. Halo Nita, aku kira istrinya Gavin. Salam kenal ya dan semoga kita bisa akrab. Ucap Kira ingin memperbanyak kenalan dengan keluarga Ilvander karena bagaimanapun dia harus mulai mengakrabkan dirinya. Nita, aku tanya ke kamu, kenapa datang sekarang, bukannya nanti malam? Tanya Gavin duduk di samping sang istri, dengan memeluk pinggang istrinya itu membuat Nita jengah melihatnya. Baru juga beberapa menit di sini, tapi sudah disuguhi adegan mesra-mesraan dari tadi membuat Nita pun kembali saja ke Amerika kalau gini mah. Aku pingin lebih cepat aja ke sini, udah kangen Bali banget aku kak. Terus aku juga pingin ketemu kakak iparku yang katanya bunda, cantik banget, jadi aku pilih penerbangan yang cepat deh. Ucap Nita karena dulu waktu Gavin menikah, yang hadir hanya bunda dan ayahnya saja, tidak dengan Nita yang ada di Amerika. Cek, kenapa gak nanti malam aja sih? Kan kakak minta tolongnya besok. Seru Gavin karena Nita mengganggu waktunya saja sekarang, padahal dia ingin mesra-mesraan dengan sang istri. Ish, kalau mau mesra-mesraan di kamar sana aku gak bakalan ganggu kali. Seru Nita dengan kesalnya, karena Gavin terus sama memeluk Kira dari belakang dengan tangannya tidak bisa dikondisikan. Mas Ish, jangan gitu, malu tahu sama Nita. Seru Kira tak habis pikir dengan sang suami yang begitu semangat sekali. Kak Gavin, lebih baik tunjukin deh kamar aku di mana, aku istirahat aja sebelum nanti ketemu sama temen-temen aku. Ucap Nita daripada dia harus jadi obat nyamuk. Gavin pun menunjukkan kamar untuk Nita, setelah tahu kamarnya di mana Nita pun memilih untuk mengistirahatkan badannya, sedangkan Gavin membawa sang istri menuju ke kamar. Loh mas, kok ke kamar sih? Aku belum selesai loh tadi masaknya. Seru Kira karena dia ingat kalau tadi dia sempat menunda acara masak-memasaknya. Nanti saja kalau itu sayang, mas udah gak tahan. Jawab Gavin membawa sang istri ke kamar. Kira hanya bisa menggelengkan kepalanya, melihat tingkah sang suami yang begitu menakutkan bagi Kira. Akhirnya pagi-pagi Gavin dan Kira sudah olahraga di ranjang. Tenang saja Gavin bermain dengan lembut ya, karena dia tidak ingin terjadi apa-apa kepada sang calon bayi. Dia sudah berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter sehingga Gavin tenang. Dokter Fanny juga mengatakan kalau berhubungan intim di trimester ketiga bagus untuk mempersiapkan leher rahim untuk persalinan, mempercepat proses saat persalinan, mengontrol buang air kecil, meningkatkan kualitas tidur, meredakan stres, meningkatkan keintiman dengan pasangan. Apalagi di bulan-bulan terakhir akan semakin bagus, sehingga mulai sekarang Gavin ingin melakukan hal tersebut, sekalian menyalurkan H4 seratnya yang sudah lama dia pendam selama sang istri hamil. Mas capek. Seru Kira setelah sang suami menggempur dirinya bertubi-tubi, dia capek namun juga menikmatinya, karena Kira juga sangat rindu dengan sentuhan sang suami, karena kemarin-kemarin sang suami cukup berhati-hati sehingga Kira tidak terlalu menikmatinya. Ya udah sekarang tidur ya. Seru Gavin membawa Kira ke dalam pelukannya. Akhirnya sarapan pun tertunda dan sekarang malah Gavin dan Kira sama-sama terlelap dalam tidurnya. Siang hari pun tiba, Kira bangun dari tidurnya karena merasa lapar sekali. Dia melihat samping kasurnya namun tidak ada orang di sana. Kira pun membersihkan tubuhnya, setelah itu turun ke bawah dan langsung melihat ada sang suami di sana yang cukup sibuk sekali. Mas. Panggil Kira membuat Gavin yang sedang fokus pun mengalihkan pandangannya. Udah bangun? Tanya Gavin menghampiri Kira kemudian mencium sekilas bibir bengkak sang istri akibat perbuatannya itu. Lia, baby di dalam sini udah bangun belum? Udah lapar ya? Tutur Gavin sambil jongkok mensejajarkan tubuhnya dengan perut sang istri. Dia mengelus lembut perut istrinya dan menciumnya. Lia papa, adik udah lapar. Seru Kira menirukan suara bayi, dan mendapatkan senyuman dari Gavin dan juga Kira pula yang lucu dengan sikapnya.